warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang virus HIV dan AIDS. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Putra Karisma dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 23. Saya Rizka Melia Rosta Agustin, nomor absen 28. Saya Mutiara Suci Nirmala, nomor absen 22. Saya Putri Handayani, nomor absen 24. Saya Rahma Rizky Nabila, nomor absen 25. Saya Milatul Mufidah, absen 21. Di sini saya akan memaparkan tentang HIV. HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi terakhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Bahaya HIV dan AIDS pada tubuh manusia. HIV adalah jenis virus yang menyerang dan menghancurkan sel CD4 atau sel T. Sel CD4 adalah sel darah putih yang menjadi bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Seorang dapat dikatakan terinfeksi HIV ketika jumlah virus sudah mencapai 100.000 kopi atau lebih per 1 mili sampel darah. Pada orang yang sehat, kisaran normal untuk jumlah sel CD4 adalah sekitar 500 sampai 1.500. Tanpa pengobatan, infeksi HIV kronis sering waktu dapat memunculkan komplikasi berupa penyakit AIDS ketika jumlah sel T atau sel CD4 turun hingga di bawah 200. Faktor resiko HIV dan AIDS. Kelompok orang yang lebih beresiko terinfeksi antara lain: 1. Orang yang melakukan hubungan intim tanpa pengaman, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. 2. Orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. 3. Orang yang terkena infeksi penyakit seksual lainnya. 4. Pengguna narkotika suntik. 5. Orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Penyebab HIV dan AIDS. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkan kepada orang lain. Bahkan, sejak beberapa minggu sejak tertular, semua orang beresiko terinfeksi HIV. Gejala penyakit HIV dan AIDS. Tahap pertama. 1. Pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. 2. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Yang ketiga, dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua. 1. Umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. 2. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. 3. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Tahap yang ketiga yaitu 1. Daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus akan lebih dari 10 hari. Merasa lebih lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Pencegahan HIV dan AIDS. 1. Gunakan pengaman yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. Hindari berhubungan intim dengan lebih dari 1 pasangan. 3. Bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. 4. Diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk pencegahan penularan dari ibu ke janin. 4. Bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV. 5. Menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter. Pengobatan HIV dan AIDS.
Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian antara lain etravirin, efavirenz, lamivudin, sidofudin, dan juga nevirapins.